Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1369, Hancurkan Domain Pedang. Merasakan kengerian dari guntur kesengsaraan Dao Surgawi yang tak berujung, raut wajah Raja Pedang Dewa Pembantai berubah drastis, berteriak ngeri, cepat mundur. Leluhur kuno Zhao Yuan dari keluarga Zhao juga melarikan diri ketakutan, tidak lagi peduli pada Yang Xiaotian. Leluhur keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan Master Pedang Bebas Bencana mundur dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, begitu mereka mundur, guntur kesengsaraan Dao Surgawi yang tak berujung turun ke atas kepala mereka. Melihat guntur kesengsaraan Dao Surgawi yang tak berujung di atas mereka, leluhur keluarga Fang dan yang lainnya ketakutan, menyerang dengan panik dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan memanggil avatar surgawi mereka. Zhao Yuan bahkan memanggil Divine Armor yang jarang digunakannya. Dia mendorong susunan pertahanan Divine Armor hingga batas maksimal. Berusaha menahan guntur kesengsaraan Dao Surgawi. Tapi itu sia-sia. Guntur kesengsaraan Dao Surgawi yang tak berujung menyerang pasukan penyerang mereka, dan seketika menghancurkan pasukan penyerang mereka. Sementara itu, leluhur keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan yang lainnya mati-matian mengaktifkan susunan pertahanan zirah surgawi mereka. Guntur kesengsaraan Dao Surgawi menghantam susunan pertahanan bagaikan meteorit besar yang jatuh ke atap istana. Meskipun atapnya kuat, namun tidak mampu menahan hantaman meteorit raksasa dan langsung tertusuk dan meledak. Melihat guntur kesengsaraan Dao Surgawi menyelimuti mereka, leluhur keluarga Fang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak putus asa, Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, itulah kata-kata terakhir mereka yang tertinggal di dunia. Begitu mereka berteriak, mereka ditelan oleh guntur kesengsaraan Dao Surgawi. Guntur kesengsaraan Dao Surgawi, bagaikan banjir bandang, menelan keempatnya, termasuk leluhur kuno Zhao Yuan. Setelah menelan keempat orang itu, guntur kesengsaraan Dao Surgawi menyambar bumi, mengakibatkan debu dan pasir bergulung-gulung sementara langit tertutup sepenuhnya oleh debu, sehingga butuh waktu lama untuk dibersihkan. Zhou Hen, yang awalnya mengikuti di belakang keempat Zhao Yuan, bermaksud meraup keuntungan saat mereka bertarung melawan Yang Xiaotian dengan mengalahkan Yang Xiaotian dan yang lainnya. Namun, melihat pemandangan ini dari jauh, dia tersentak kaget dan bersembunyi jauh di dalam angkasa, tidak berani bergerak. Adegan ini benar-benar mengguncangnya. Meskipun dia kuat, keinginannya untuk membunuh Zhao Yuan berempat adalah mustahil kecuali Zhao Yuan terluka. Apalagi menghancurkan semua pertahanan dan serangan mereka dengan mudahnya. Kekuatan empat Zhao Yuan di depan guntur kesengsaraan Dao Surgawi ini tampak seperti lelucon. Kekuatan kuali raksasa ini telah tumbuh hingga tingkat seperti itu. Di kota setan langit, dia telah menyaksikan kekuatan kuali raksasa ini secara langsung saat dia mencoba membunuh Yang Xiaotian, dan kekuatan itu sama sekali tidak sekuat ini. Akhirnya, setelah waktu yang lama, debu pun mengendap. Banjir guntur kesengsaraan Dao Surgawi akhirnya sepenuhnya berhenti dan menghilang. Hanya sisa-sisa tubuh hangus leluhur keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan Master Pedang Bebas Bencana yang tergeletak di sana, seluruhnya menghitam, wajah mereka tak dapat dikenali lagi, bagaikan mayat menghitam yang disambar ribuan guntur dewa, masih mengeluarkan asap hitam dan api kemasan. Situasi Zhao Yuan sedikit lebih baik, tetapi dia juga terbaring di sana, hangus menghitam, di ambang kematian. Yang Xiaotian berjalan mendekati Zhao Yuan. Zhao Yuan, di ambang kematian, dengan tatapan ngeri, enggan, marah, dan benci, menatap Yang Xiaotian. Ia membuka mulutnya, menyemburkan asap dan api, lalu berkata dengan suara yang sangat lemah, Yang Xiaotian, jika kau berani, ikutlah dalam pertempuran 10.000 wilayah tanpa kuali raksasa, dan mari kita bertarung. Pedang setan langit muncul di tangan Yang Xiaotian, dan dengan satu tusukan, dia menusuk tenggorokan Zhao Yuan lalu mengiris, memutuskan lehernya. Kepala Zhao Yuan terguling ke tanah. Yang Xiaotian menatap mayatnya dengan dingin, berpikir, alam leluhur surgawi bertarung denganmu, setingkat pengaku Dao, tanpa alasan. Alam leluhur surgawi mana yang sebodoh ini? Setelah itu, Yang Xiaotian tidak membuang waktu untuk mengambil artefak surgawi luar angkasa milik keempat orang tersebut, lalu membakar seluruh tubuh mereka dengan api surgawi pemusnahan kekacauan. Keempatnya seolah-olah tidak pernah memasuki alam rahasia pedang. Setelah menangani keempatnya, Yang Xiaotian memeriksa artefak surgawi luar angkasa milik keempatnya, dan menemukan sejumlah besar obat surgawi, meskipun semuanya berusia 50 hingga 60 juta tahun.
Ada juga sejumlah batu roh kekacauan kelas tinggi, kelas atas. Dia menemukan air suci surgawi lapisan ketiga dan lapisan keempat, tetapi air suci lapisan keempat tidak banyak, keempatnya hanya minum beberapa lusin teguk saja. Yang Xiao Tian melihatnya, lalu menyimpannya di kuali senong sebelum menuju ke monumen pedang Dao Surgawi ke-11 untuk memahami ki pedang Dao Surgawi di dalamnya. Alam rahasia pedang hanya bertahan 1 tahun, dia harus bergegas memahaminya dan menyatukannya, atau untuk memasukinya lagi dia akan menghabiskan 10.000 nilai kontribusi. Kuncinya adalah dia tidak memiliki banyak poin kontribusi untuk dibelanjakan sekarang. Melihat Yang Xiao Tian duduk bersila di hadapan monumen pedang Dao Surgawi ke-11 sembari memahami Dao pedang, Zhou Hen yang tersembunyi di angkasa jauh di sana, memasang ekspresi yang berubah-ubah, jelas-jelas mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan. Kalau sebelumnya, dia niscaya akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang, setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya dia diam-diam mundur dan keluar dari alam rahasia pedang. Dengan kuali emas di sekitarnya, tidak mungkin dia bisa membunuh Yang Xiao Tian mengingat kekuatannya. Kecuali gurunya, He Yitian, mengambil tindakan. Untuk saat ini, dia perlu kembali dan memberitahu tuannya tentang kuali emas. Sambil Zhou Hen mundur, Yang Xiao Tian terus memahami ki pedang Dao Surgawi dari monumen pedang. Tak lama kemudian, ia sepenuhnya memahami ki pedang Dao Surgawi dan mulai menyatu dengannya. Setelah Yang Xiao Tian menyatukan monumen pedang Dao Surgawi yang ke-11, ia pergi ke monumen pedang Dao Surgawi berikutnya, melanjutkan pemahaman dan penyatuannya. Akhirnya, domain pedang ke-7 berhasil menembus penguasaan puncak. Seluruh tubuh Yang Xiao Tian diselimuti oleh ki pedang yang meningkat pesat. Selanjutnya, ia berpindah ke domain pedang ke-8. Tepat saat Yang Xiao Tian mencapai puncak penguasaan di 8 domain pedang utama, Zhou Hen kembali ke tanah suci iblis primal dan bertemu gurunya, iblis pemusnahan, He Yitian. He Yitian terkejut mendengar laporan Zhou Hen, dan merenung, apakah ini berarti kuali emas Yang Xiao Tian mungkin merupakan artefak surgawi Dao kelas atas. Saat dia mengatakan hal ini, kilatan semangat muncul di matanya. Bahkan dia tidak memiliki artefak surgawi Dao kelas atas, namun Yang Xiao Tian memilikinya. Kemungkinan besar begitu, Zhou Hen mengingat kekuatan mengerikan dari serangan ketiga penghancuran Dao milik Guru Ding, berbicara dengan nada serius. Kalau begitu, aku harus pergi ke Akademi Suci Dao Surgawi. He Yitian melihat ke arah dunia Akademi Suci. Tuan, bagaimana dengan tanah suci iblis primal? Zhou Hen ragu untuk bertanya. Tidak apa-apa, tetaplah di sini, jawab He Yitian. Teringat sesuatu, Zhou Hen menambahkan, Tuan, klan jahat dan klan benih iblis sepertinya sedang mencari ordo pedang akhir-akhir ini. Mungkinkah monumen pedang Dao Surgawi yang dimiliki Gao Yi berada di dalam domain pedang? He Yitian merenung, seharusnya begitu. Tapi klan jahat dan klan benih iblis tidak mencari ordo pedang hanya untuk monumen pedang Dao Surgawi itu. Bukan hanya untuk monumen pedang Dao Surgawi itu. Zhou Hen tercengang. Apa tujuan klan jahat dan klan benih iblis memasuki wilayah pedang? Tiba-tiba, raut wajahnya berubah. Mungkinkah klan jahat memang berniat demikian? Ya, klan jahat dan klan benih iblis berniat menghancurkan domain pedang. He Yitian tertawa, tawanya membuat bulu kuduk meremang, sama seperti kami berencana menghancurkan domain Dao. Harta karun dari domain pedang tidak kalah dengan harta karun dari domain Dao. Zhou Hen menggigil saat mendengar ini. Klan jahat dan klan benih iblis memang berencana untuk bergabung untuk memusnahkan domain pedang. Meskipun domain pedang kuat, jika klan jahat dan klan benih iblis benar-benar bergabung, mereka mungkin benar-benar dapat menghancurkan domain pedang. Lalu He Yitian berkata, aku akan pergi ke Akademi Suci Dao Surgawi sekarang. Setelah membunuh Yang Xiao Tian, aku akan kembali untuk memusnahkan tanah suci leluhur iblis. Bab 1370, benar, aku membunuh mereka. Tepat saat iblis pemusnah, He Yitian, bergegas menuju Akademi Suci Dao Surgawi, sekelompok besar ahli dari Akademi Suci Dao Surgawi juga menuju ke alam rahasia pedang. Para pendatang itu ternyata adalah para master dari Aula Penegakan Hukum Akademi Suci Dao Surgawi, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Zhao Chen, salah satu leluhur kuno keluarga Zhao. Para murid yang sedang memahami tembok pedang di alun-alun terkejut melihat prosesi megah para ahli dari Aula Penegakan Hukum. Meskipun Balai Penegakan Hukum Akademi Suci Dao Surgawi kadang-kadang dimobilisasi, sangat jarang melihat begitu banyak ahli yang dikirim. Apa yang terjadi? Balai Penegakan Hukum mengerahkan begitu banyak ahli.
Mungkinkah seseorang telah melakukan kejahatan serius? Bahkan kepala aula Zhao Chen datang sendiri, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Para murid berdiskusi dengan takjub. Tak lama kemudian, Zhao Chen tiba di pintu masuk alam rahasia pedang. Leluhur yang menjaga pintu masuk menghalangi Zhao Chen dan berkata dengan suara berat, "Tuan Aula Zhao, ada apa?" "Ada apa?" Ekspresi Zhao Chen menjadi gelap, leluhur tua keluarga Zhao kita, Zhao Yuan, memasuki alam rahasia pedang untuk memahami dao pedang, tetapi dia telah dibunuh di dalam alam rahasia pedang. Apa? Zhao Yuan, leluhur kuno, terbunuh di alam rahasia pedang. Perkataan Zhao Chen langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan. Siapa Zhao Yuan? Dia adalah salah satu leluhur kuno yang berpengaruh di Akademi Suci Dao Surgawi. Selain itu, dia berada di puncak konfirmasi Dao. Dan dia terbunuh di alam rahasia pedang. Leluhur yang menjaga pintu masuk alam rahasia pedang juga terkejut. Ia tak pernah menyangka Zhao Yuan akan terbunuh di alam rahasia pedang. Raut wajahnya berubah muram, menyadari betapa seriusnya masalah ini. Kami menduga bahwa leluhur tua keluarga Zhao kami, Zhao Yuan, dibunuh oleh Yang Xiaotian. Zhao Chen melanjutkan, kita harus masuk dan menangkap tersangka sekarang. Kerumunan itu kembali tercengang. Yang Xiaotian. Leluhur alam rahasia pedang juga terkejut, tetapi dia segera memblokir Zhao Chen dan yang lainnya dengan tangannya, berkata, menurut aturan Akademi Suci, setiap orang harus memiliki 10.000 nilai kontribusi untuk memasuki alam rahasia pedang, tidak seorang pun diizinkan untuk melanggar aturan Akademi Suci. Lagi pula, kamu hanya curiga, tanpa bukti. Saya akan melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan membiarkan kepala sekolah mengambil keputusan. Zhao Chen berkata dengan dingin, baiklah, kalau begitu kita tunggu saja di sini, di pintu masuk alam rahasia pedang, sampai Yang Xiaotian keluar. Setelah berkata demikian, ia dan para murid aula penegakan hukum tetap berada di pintu masuk alam rahasia pedang, mengepungnya dengan ketat. Tanpa menyadari kejadian di luar, Yang Xiaotian terus memahami prasasti pedang Dao surgawinya. Tak lama kemudian, domain pedang ke-9 juga berhasil menembus penguasaan puncak. Setelah itu, tibalah domain pedang ke-10. Saat Yang Xiaotian sepenuhnya memahami dan menyatukan 8 prasasti pedang Dao surgawi, bayangan, 1000 Buddha, malam abadi, dan binatang surgawi, keempat domain pedang utama semuanya berhasil mencapai penguasaan puncak. Saat ini, ke-10 domain pedangnya telah mencapai puncak penguasaan. Melihat masih ada waktu, Yang Xiaotian tidak pergi tetapi terus berkultivasi di domain pedang, tinggal selama setahun sebelum meninggalkannya. Namun, saat meninggalkan alam rahasia pedang melalui pintu masuknya, Yang Xiaotian memperhatikan leluhur penjaga menatapnya dengan aneh. Awalnya, Yang Xiaotian tidak terlalu memperhatikan, tetapi dalam perjalanan kembali ke Cave Mansion, murid-murid yang ditemuinya juga menatapnya dengan tatapan aneh. Yang Xiaotian bingung. Pada saat yang sama, karena persaingan di antara 4 Akademi Suci Agung semakin dekat, banyak murid di jalan yang membicarakannya. Kudengar seorang murid sekte dalam yang luar biasa bernama Xiao Fei muncul di Akademi Suci kuno, memiliki salah satu dari 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung. Kata seorang murid di depan. Apa? Salah satu dari 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung. Bukankah itu membuat Xiao Fei menjadi monster seperti Yang Xiaotian dari Akademi Suci kita? Seru beberapa murid lainnya. Bukan hanya itu, Xiao Fei juga memadatkan cincin surgawi 40 juta tahun. Bisik sang murid. Semua orang terkejut ketika mendengar, cincin surgawi 40 juta tahun. Lalu, kali ini dalam kompetisi di antara 4 Akademi Suci Agung, dengan cincin surgawi seperti itu, bukankah peluang Yang Xiaotian untuk meraih tempat pertama sangat tipis? Seorang murid berkomentar. Kekuatan tempur cincin surgawi berusia 40 juta tahun sungguh tak tertandingi. Jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan cincin surgawi yang berusia 30 juta tahun. Xiao Fei itu berada di puncak lapisan ke-10 leluhur surgawi. Kurasa Yang Xiaotian belum tentu cocok dengan Xiao Fei. Kata murid itu, sekarang, banyak petinggi di 4 Akademi Suci Agung yakin Xiao Fei akan menempati posisi pertama. Yang Xiaotian juga tercengang. Fakta bahwa Xiao Fei dari Akademi Suci kuno memadatkan cincin surgawi berusia 40 juta tahun. Perlu diketahui bahwa cincin surgawi yang berusia 40 juta tahun hanya muncul 2 kali. Saat itu, Guru Gaoyi memadatkan cincin surgawi yang berumur 40 juta tahun. 40 juta tahun, ya, renung Yang Xiaotian. Kalau begitu,
Ketika saatnya tiba, ia akan merasakan kekuatan cincin surgawi 40 juta tahun dan melihat betapa kuatnya cincin itu sebenarnya. Yang Xiaotian kembali ke rumah gua, melihat bahwa Meng masih dalam pengasingan, dia memanggil Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming. Setibanya di sana, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming melapor kepada Yang Xiaotian bahwa beberapa bulan yang lalu, Kepala Balai Zhao Chen memimpin puluhan ribu ahli balai penegakan hukum untuk mengepung alam rahasia pedang. Hanya ketika Tuan Leluhur muncul, Zhao Chen dan yang lainnya diusir. Kata Jiang Tua dengan serius, kepala sekolah berkata bahwa ketika kalian kembali, kalian harus mengunjungi aula utama untuk menjelaskan secara terbuka situasi pembunuhan Zhao Yuan. Yang mulia, keluarga Zhao sepertinya tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Dewa Pengobatan King Ming juga menyatakan kekhawatirannya. Namun, Yang Xiaotian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, sambil berkata, jangan khawatir, kami akan menghadapi apapun yang terjadi. Bagaimana jika mereka tidak mengizinkannya? Apakah kamu sudah mendengar berita tentang api surgawi kekacauan? Tanya Yang Xiaotian. Inilah perhatian utamanya. Dia hanya membutuhkan satu potong api surgawi kekacauan lagi untuk memurnikan pil surgawi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan, dan dengan air suci dao surgawi lapisan kelima, kekuatan Guru Ding akan cepat pulih. Juga, klan jahat dan klan janin iblis sedang mencari ordo pedang master domain pedang dengan sekuat tenaga. Kata Jiang Tua, mereka mungkin sudah tahu bahwa prasasti pedang dao surgawi Master Gao Yi ada di domain pedang. Hati Yang Xiaotian mencelos, kalau begitu, dia harus segera mengolah tubuh pedang primordial dan memasuki domain pedang sebelum klan jahat dan klan janin iblis menemukan ordo pedang. Kalian berdua, pergi dan bantu aku membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil surgawi tertinggi. Yang Xiaotian memberi instruksi kepada keduanya, namun, kali ini jangan membeli dari Asosiasi Perdagangan Tiansheng. Kali ini, dia berencana untuk memurnikan 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan, dan mengunjungi Asosiasi Perdagangan Tiansheng untuk melihat apakah dia dapat menukarnya dengan prasasti pedang dao surgawi. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming dengan hormat setuju. Pada saat ini, tiba-tiba sekelompok besar ahli balai penegakan hukum membanjiri luar rumah gua, dipimpin oleh tidak lain dan tidak bukan kepala balai Zhao Chen. Zhao Chen melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata kepada para murid aula penegakan hukum, tangkap Yang Xiaotian untukku dan antar dia ke aula utama untuk diinterogasi. Para ahli di balai penegakan hukum hendak maju dan mengambil tindakan. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming sama-sama memancarkan aura yang besar, berteriak dengan marah, aku menantang siapapun untuk mencoba. Jiang Tua memelototi Zhao Chen, kepala sekolah berkata untuk membiarkan tuan muda kita mengunjungi aula utama untuk menjelaskan situasi mengenai Zhao Yuan, kapan giliranmu untuk menahan tuan muda kita. Leluhur tua keluarga Zhao kita, Zhao Yuan, terbunuh, dan saat itu hanya Yang Xiaotian yang tersisa di alam rahasia pedang, kalau bukan Yang Xiaotian, siapa lagi? Zhao Chen tersenyum dingin. Yang Xiaotian menatap Zhao Chen, ya, aku membunuhnya, lalu kenapa? Bab 1371, apakah Anda memiliki keberatan? Zhao Chen tertawa sinis, matanya dipenuhi niat membunuh, bagus, asal kau mengakuinya. Karena kau mengakui telah membunuh, menurut aturan Akademi Suci, siapapun yang membunuh leluhur kuno Akademi Suci akan dipotong anggota tubuhnya dan dicungkil jantungnya. Bakar jiwa mereka, kalau begitu penggal kepala mereka. Aku akan memotong anggota tubuhmu dulu sekarang. Setelah Zhao Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan pisau besar di tangannya, siap untuk memutuskan anggota tubuh Yang Xiaotian dengan satu serangan. Tepat saat Yang Xiaotian hendak mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar teriakan, berhenti. Puluhan sosok muncul di langit, di antaranya adalah Liu Zhan dan beberapa pejabat tinggi Akademi Suci Dao Surgawi. Melihat Liu Zhan datang, Zhao Chen terpaksa berhenti dan berkata kepada Liu Zhan, Dekan, Anda baru saja mendengarnya. Yang Xiaotian mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia telah membunuh. Kalau begitu, Balai Penegakan Hukum harus memotong anggota tubuhnya dan mencungkil jantungnya sesuai aturan Akademi Suci. Bakar jiwanya dan penggal kepalanya. Zhao Chen berbicara dengan benar. Liu Zhan mengerutkan kening. Yang Xiaotian tiba-tiba berkata, namun, ada aturan lain di Akademi Suci, jika seorang tetua Akademi Suci, tetua tertinggi, leluhur tua, atau leluhur kuno secara tidak sah mencoba membunuh seorang murid Akademi Suci, murid tersebut dapat melawan, bahkan membunuh mereka. Lagi pula, setelah membunuh mereka,
leluhur tua dan leluhur kuno itu harus menyerahkan 10.000 poin kontribusi kepada muridnya. Perkataan Yang Xiaotian membuat semua orang tercengang. Zhao Chen tertawa, maksudmu, leluhur tua keluarga Zhao kita, Zhao Yuan, mencoba membunuhmu, tetapi kamu malah membunuhnya, jadi Akademi Suci seharusnya tidak menghukummu, mereka juga seharusnya memberimu hadiah 10.000 poin kontribusi, kan? Jadi mana buktinya? Bagaimana kau membuktikan bahwa leluhur tua keluarga Zhao kita, Zhao Yuan, yang mengambil langkah pertama? Selama Yang Xiaotian tidak dapat menunjukkan bukti, Zhao Chen akan segera bergerak. Yang Xiaotian mengeluarkan batu surgawi waktu dari artefak surgawi ruang dan berkata, ini adalah batu surgawi waktu, yang merekam situasi saat itu. Sambil berkata demikian, ia mengalirkan kekuatan surgawi ke dalam batu tersebut, dan seketika, cahaya batu itu melonjak, menampilkan pemandangan di depan semua orang, memperlihatkan Zhao Yuan dan 3 orang lainnya dari keluarga Fang yang sedang merencanakan pembunuhan Yang Xiaotian. Bunuh! Dalam adegan itu, Zhao Yuan berteriak dengan ganas, mengayunkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian, sambil berseru, tahan kuali emas, dan aku akan membunuh Yang Xiaotian. Adegan itu sangat jelas, seolah terjadi secara langsung. Wajah Zhao Chen berubah jelek. Dia tidak menyangka Yang Xiaotian memiliki batu waktu surgawi yang merekam kejadian saat itu. Bagaimana seseorang seperti Yang Xiaotian memperoleh benda langka seperti batu waktu surgawi? Mengabaikan Zhao Chen, Yang Xiaotian menoleh ke Liu Zhan, Din, ini buktinya, lalu menyerahkan batu dewa waktu kepada Liu Zhan. Liu Zhan menghampiri batu dewa waktu, melirik Yang Xiaotian dengan pandangan setuju, lalu mengamati Zhao Chen dan leluhur kuno lainnya. Ia berkata, karena terbukti Zhao Yuan dan 3 leluhur lainnya yang memulai langkah pertama, bukan hanya Yang Xiaotian tidak boleh dihukum, tetapi 400.000 poin kontribusi juga harus dikurangi dari Zhao Yuan dan diberikan kepada Yang Xiaotian. Sambil berkata demikian, dia menatap Zhao Chen, Tuan Zhao, apakah Anda punya keberatan? Zhao Chen tergagap, wajahnya tampak tidak sedap dipandang. Kepala Balai Zhao, mulai sekarang, ketika Balai Penegakan Hukum menangkap murid-murid Akademi Suci, kau harus meminta izinku, kata Liu Zhan. Jika kau bertindak sendiri tanpa persetujuanku, itu akan melampaui wewenangmu. Jangan salahkan aku karena menanganinya sesuai aturan Akademi Suci. Liu Zhan mengamati Zhao Chen dan para ahli Balai Penegakan Hukum, mundur. Zhao Chen mengepalkan tangannya dan akhirnya menundukkan kepala, memberi hormat, dan memimpin para ahli Balai Penegakan Hukum pergi. Setelah Zhao Chen dan yang lainnya pergi, Liu Zhan tersenyum pada Yang Xiaotian, bagus sekali. Lalu ia menambahkan, nanti, kamu bisa pergi ke aula misi untuk mengklaim 40.000 poin kontribusi. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah padaku. Akhirnya, dia berkata, kamu punya lebih banyak batu surgawi waktu, kan? Bekerja keraslah dan dapatkan lebih banyak poin kontribusi. Yang Xiaotian terkekeh, tentu saja, Din. Baiklah kalau begitu, kami tidak akan mengganggu kultivasimu. Liu Zhan tersenyum, dengan semakin dekatnya turnamen 4 Akademi Suci Agung, pastikan kau mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian ia pergi bersama para petinggi Akademi Suci. Beberapa pejabat tinggi Akademi Suci memandang Yang Xiaotian dengan tatapan aneh saat mereka pergi. Sekarang Yang Xiaotian memiliki batu surgawi waktu, para ahli dari keluarga Zhao dan keluarga Zhu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak melawannya. Jika tidak, bukan hanya usaha mereka akan sia-sia, tetapi mereka juga mungkin kehilangan poin kontribusi setelah kematian. Setelah Liu Zhan dan yang lainnya pergi, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming pergi membeli bahan-bahan untuk memurnikan pil surgawi tertinggi sesuai instruksi Yang Xiaotian. Setelah mereka pergi, Yang Xiaotian mengunjungi aula misi, menerima 40.000 poin kontribusi dari Zhao Wu dari keluarga Zhao, yang memasang ekspresi seperti mayat. Dengan menambahkan 18.000 sebelumnya, ia telah mengumpulkan total 58.000 poin kontribusi. Ia membutuhkan lebih dari 40.000 lagi untuk mencapai 100.000. Saat Yang Xiaotian mengumpulkan 40.000 poin kontribusi dan kembali ke rumah guanya, Liu Zhan berada di rumah gua Mo Wuj, melaporkan hasil insiden Zhao Yuan. Mo Wuj melirik batu dewa waktu dan tersenyum, anak ini membuat kita khawatir tanpa alasan. Awalnya, setelah mengetahui Yang Xiaotian membunuh Zhao Yuan, keduanya merasa khawatir untuk beberapa waktu. Ada kemajuan dengan pria bertopeng kepala naga. Mo Wuj bertanya pada Liu Zhan. Liu Zhan menggelengkan kepalanya, sejak muncul di Asosiasi Perdagangan Tian Sheng terakhir kali, dia belum muncul lagi.
Pesan kami juga tidak dibalas. Mereka telah mengirimkan pesan bahwa jika pria bertopeng kepala naga itu memberi mereka 1000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi setiap bulan, Akademi Suci Dao Surgawi akan memenuhi persyaratan misinya, tetapi tidak ada tanggapan. Teruslah melihat, perintah Mouch. Baik, Tuan Leluhur, jawab Liu San. Kudengar Akademi Suci kuno baru-baru ini melahirkan seorang murid dengan cincin surgawi berusia 40 juta tahun bernama Xiao Fei. Mouch tiba-tiba berkata. Ya, sudah dipastikan bahwa Xiao Fei telah membentuk cincin surgawi 40 juta tahun, kata Liu San. Dia membentuknya dalam beberapa tahun terakhir. Dia menambahkan dengan senyum masam, sepertinya akan sulit bagi Xiao Tian untuk mencapai kejuaraan gerbang dalam dari turnamen 4 Akademi Suci Agung kecuali dia bisa menembus ke lapisan kelima atau keenam leluhur surgawi. Akan tetapi, Yang Xiao Tian hanya berada di puncak lapisan ke-10 Kaisar Surgawi, yang membuatnya hampir mustahil untuk mencapai lapisan kelima atau keenam leluhur surgawi dalam beberapa tahun. Tak lama kemudian, Dewa Pengobatan Tua Jiang dan King Ming kembali dengan membawa sejumlah besar bahan untuk memurnikan pil surgawi tertinggi. Jiang Tua berkata, Tuan Muda, saat membeli bahan-bahan di kota suci, banyak orang bertanya tentang manusia topeng kepala naga. Berhati-hatilah saat pergi ke Asosiasi Perdagangan Tiansheng. Orang lain mungkin tidak tahu siapa pria bertopeng kepala naga itu, tetapi Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming tahu. Yang Xiao Tian mengangguk. Beberapa tahun terakhir ini, berbagai faksi telah mencarinya. Tentu saja, ia tahu, tetapi dengan keberadaan Master Ding, ia tidak khawatir tentang bagaimana orang-orang seperti Ouyang Xi akan menghadapinya. Kemudian, Yang Xiao Tian menemukan tempat terpencil dan meneruskan pemurnian pil surgawi tertinggi tingkat surgawi. Lebih dari sebulan kemudian, dia mengumpulkan lebih dari 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi di depannya dan kemudian menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk menuju ke Asosiasi Perdagangan Tiansheng. Saat Yang Xiao Tian mendekati Asosiasi Perdagangan Tiansheng, area di sekitar kantor pusatnya dipenuhi oleh para ahli dari Akademi Suci Dao Surgawi, klan Iblis Yin Yang, dan bahkan klan Jahat dan klan Benih Iblis. Sejak Yang Xiao Tian menjual 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke Asosiasi Perdagangan Tiansheng, negara-negara adik kuasa besar mengirimkan para ahli untuk menyembunyikan diri di sekitar kantor pusat. Mereka menunggu pria bertopeng kepala naga itu muncul lagi. Bab 1372, tidakkah kau dengar Ouyang Xi menyebutmu bodoh? Begitu Yang Xiao Tian memasuki kota suci, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sekitar Asosiasi Perdagangan Tiansheng. Jangan khawatir, dengan bantuanku untuk menyembunyikan auramu, bahkan jika orang-orang ini berkeliaran di sekitar Asosiasi Perdagangan Tiansheng, mereka tidak akan mendeteksimu, Master Ding meyakinkan. Kecuali saat kau berdagang dengan Ouyang Xi, dia sengaja memberitahu para ahli klan Iblis Yin Yang, klan Jahat, dan klan Benih Iblis di luar. Yang Xiao Tian ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya, di bawah perlindungan Master Ding, dia menyelinap ke Asosiasi Perdagangan Tiansheng. Pada saat ini, di dalam aula utama Asosiasi Perdagangan Tiansheng, para pejabat tinggi asosiasi sedang berkumpul, membahas masalah pria dengan topeng kepala naga. Namun, yang duduk di kursi utama bukanlah Ouyang Xi, melainkan leluhur keluarga Ouyang. Sudah bertahun-tahun, dan pria bertopeng kepala naga ini masih belum muncul. Mungkinkah dia tidak akan datang lagi? Tanya salah satu leluhur kuno dari Asosiasi Perdagangan Tiansheng sambil mengerutkan kening. Sekarang karena ada ahli tersembunyi dari klan Iblis Yin Yang, klan Jahat, dan klan Benih Iblis di luar, mungkin manusia topeng kepala naga tidak berani muncul, komentar leluhur kuno lain dari Asosiasi Perdagangan Tiansheng. Ouyang Xi juga merasa tak berdaya. Mereka tahu bahwa klan Iblis Yin Yang dan berbagai tokoh kuat bersembunyi di jalan-jalan sekitarnya, tetapi meskipun mereka tahu, mereka tidak bisa mengusir mereka. Pada saat ini, seorang leluhur kuno dari Asosiasi Perdagangan Tiansheng berkata kepada leluhur keluarga Ouyang, Leluhur, jika pria bertopeng kepala naga itu datang lagi untuk berdagang dengan Ouyang Xi, aku sarankan kita memasang jebakan untuk menangkapnya. Buat dia bekerja untuk kita. Jika dia terus-menerus memberi kita pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10, maka Asosiasi Perdagangan Tiansheng kita tidak akan khawatir menjadi serikat dagang nomor 1 di dunia. Meskipun Asosiasi Perdagangan Tiansheng merupakan serikat dagang nomor 1 di dunia Akademi Suci, jika dibandingkan dengan serikat dagang nomor 1 di dunia Akademi Suci kuno, serikat tersebut masih kurang.
Namun jika mereka memiliki persediaan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 yang terus-menerus, situasinya akan berbeda. Mendengar ini, Ouyang Zi langsung berdiri dan menegur dengan marah, bodoh. Tidak ada yang tahu identitas orang ini, mungkin kekuatan di belakangnya sangat kuat. Jika kita menangkapnya, asosiasi perdagangan Tian Seng kita bisa hancur. Dan bahkan jika kita menangkapnya, akankah dia dengan senang hati memberi kita persediaan pil surgawi tertinggi surgawi tingkat kesengsaraan ke-10 yang terus-menerus? Leluhur kuno merasa kesal karena dimarahi Ouyang Zi dan berkata, begitu kita menangkapnya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Dia memiliki beberapa junior yang telah mencapai puncak lapisan ke-10 tertinggi. Dengan pasokan pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10 yang berkelanjutan, mereka dapat segera mencapai dominator. Namun, dari 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 kali ini, juniornya hanya menerima 30 masing-masing, yang jauh dari cukup. Ia berdiri dan berkata kepada leluhurnya, leluhur, inilah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk melampaui persekutuan dagang kuno yang sunyi. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, sang leluhur menyela dengan dingin, tidakkah kau dengar Ouyang Zi menyebutmu bodoh? Wajah sang leluhur kuno langsung memerah karena frustrasi. Leluhur kuno lainnya yang mempunyai pemikiran serupa tidak berani berbicara lebih jauh. Leluhur itu mengabaikan leluhur kuno dan berkata dengan lembut kepada Ouyang Zi, lain kali, ketika manusia topeng kepala naga datang untuk berdagang, cobalah untuk memenuhi persyaratannya sebisa mungkin. Ouyang Zi ragu sejenak, terakhir kali, dia meminta air suci Dao Surgawi lapisan kelima dan obat dewa 70 juta tahun. Leluhur itu juga ragu-ragu dan berkata, baiklah, selain air suci Dao Surgawi lapisan kelima dan obat dewa 70 juta tahun, cobalah untuk memenuhi permintaannya yang lain sebisa mungkin. Ya, leluhur, malam itu sunyi dan pekat. Setelah para pejabat tinggi bubar, Ouyang Zi kembali ke aula sampingnya. Namun, sebelum Ouyang Zi sempat duduk, sebuah suara tiba-tiba terdengar, Presiden Ouyang, saya tahu saya tidak meremehkan Anda. Aku tahu aku tidak meremehkanmu. Mendengar suara yang familiar dan menghantui itu, Ouyang Zi berbalik dengan gembira, dan benar saja, begitu dia berbalik, dia melihat pria bertopeng kepala naga berjalan keluar dari sudut gelap. Ouyang Zi sangat gembira, saking senangnya, ia bahkan membungkuk sedikit kepada Yang Xiaotian, Tuan, Anda sudah di sini. Silakan, silakan, duduk di kursi utama. Tidak perlu duduk di kursi utama. Yang Xiaotian, melihat kegembiraan Ouyang Zi, berkata, aku datang hari ini untuk menukarkan lebih banyak air suci Dao Surgawi lapisan keempat denganmu. Dengan itu, dia mengeluarkan salah satu artefak surgawi luar angkasa. Di dalamnya ada 1000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10. Aku ingin menukar semuanya dengan air suci Dao Surgawi lapisan keempat. Mendengar Yang Xiaotian menyebutkan 1000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10 lainnya, Ouyang Zi merasa sangat gembira. Dengan gemetar karena kegembiraan, ia mengambil artefak surgawi luar angkasa milik Yang Xiaotian, ingin sekali membukanya. Dia sekali lagi diliputi oleh aroma familiar dari obat Divine Dan. Menatap pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10 yang familiar di depannya, Ouyang Zi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi ini adalah 1000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10, bagaimana dia bisa tetap tenang? Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambilkan air suci Dao Surgawi lapisan keempat untuk Anda, kata Ouyang Zi penuh semangat, lalu berbalik dan memasuki aula dalam untuk mengambil 1200 botol air suci Dao Surgawi lapisan keempat. Yang Xiaotian menerima vas giok, membuka satu untuk memeriksa, dan setelah memastikan semuanya benar, menyimpannya. Terakhir kali, dia menukarkan 12 vena roh kekacauan kualitas terbaik, cukup untuk digunakan selama bertahun-tahun, jadi kali ini dia hanya menukarkannya dengan air suci Dao Surgawi lapisan keempat. Dan sisa 1000 lebih pil surgawi tertinggi tingkat surgawi kesengsaraan ke-10, dia ingin menukarnya dengan barang lain. Aku masih punya beberapa pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10, tapi aku tidak butuh vena roh kekacauan kelas atas, kata Yang Xiaotian, aku butuh prasasti pedang Dao Surgawi dan obat surgawi ruang waktu. Apakah asosiasimu punya prasasti pedang Dao Surgawi dan obat surgawi ruang waktu? Mendengar Yang Xiaotian menyebutkan bahwa ia masih memiliki beberapa pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10, jantung Ouyang Zi berdebar kencang. Mungkinkah? Ia bertanya dengan suara gemetar,
Ya, kami memiliki prasasti pedang Dao Surgawi dan obat surgawi ruang waktu. Berapa banyak pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10 yang masih dimiliki Tuan? Mendengar konfirmasi bahwa mereka memang memiliki prasasti pedang Dao Surgawi dan obat surgawi ruang waktu, Yang Xiaotian terkejut dan berkata, saya masih punya 1000, berapa banyak prasasti pedang Dao Surgawi yang Anda miliki dan berapa usia obat surgawi ruang waktu? Mendengar Yang Xiaotian masih punya 1000, Ouyang Zi merasa seperti disambar meteor kebahagiaan dan segera menjawab, kita punya 3 prasasti pedang Dao Surgawi. Pengobatan surgawi ruang waktu adalah 40 juta tahun dan 50 juta tahun. Mendengar bahwa pengobatan surgawi ruang waktu hanya 40 juta tahun dan 50 juta tahun, Yang Xiaotian merasa agak kecewa. Awalnya ia berharap untuk menukarkannya dengan yang 60 juta tahun. Tak lama kemudian, Ouyang Zi pergi mengambil 3 prasasti pedang Dao Surgawi dan obat surgawi ruang waktu. Akan tetapi, salah satu prasasti pedang Dao Surgawi tidak lagi berisi ki pedang Dao Surgawi, sehingga hanya tersisa 2 yang utuh. Satu prasasti pedang Dao Surgawi membutuhkan 400 pil surgawi tertinggi kelas surgawi kesengsaraan ke-10, jadi Yang Xiaotian menukarkannya dengan 2 yang mereka miliki, sementara pil surgawi yang tersisa digunakan untuk menukar obat surgawi ruang waktu 40 juta tahun dan 50 juta tahun. Meskipun awalnya dia ingin menukarnya dengan obat surgawi ruang waktu 60 juta tahun, memiliki beberapa lebih baik daripada tidak sama sekali, dan dengan tubuh surgawi tertingginya yang hanya pada tingkat pertama, yang 40 juta tahun dan 50 juta tahun ini masih dapat meningkatkannya dengan cepat. Bab 1373, beberapa hal memang ditakdirkan. Setelah menukar barang-barang yang diperlukan, Yang Xiaotian bersiap untuk pergi. Melihat Yang Xiaotian hendak pergi, Ouyang Zi segera bertanya, Tuan, kapan Anda akan datang lagi? Siapkan obat surgawi ruang waktu dan prasasti pedang Dao Surgawi, dan aku akan kembali. Yang Xiaotian meliriknya dan berkata, lebih baik lagi obat surgawi ruang waktu yang berumur 60 juta tahun. Dan prasasti pedang Dao Surgawi, aku hanya menginginkan satu yang berisi ki pedang Dao Surgawi, dan itu harus lengkap. Setelah berkata demikian, Yang Xiaotian melancarkan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan dan lenyap dari pandangan dengan penyembunyian mutlak. Ouyang Zi melihat Yang Xiaotian menghilang di hadapannya lagi, menarik napas dalam-dalam, namun masih merasa sulit untuk tetap tenang. Dia memandang 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi di tangannya, merasa seolah-olah sebuah meteor besar telah menghantam kepalanya, membuatnya sedikit pusing. Ini adalah 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi. Dia telah menerima 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi lainnya. Asosiasi Perdagangan Tiansheng mereka sudah memiliki selusin ahli yang telah mencapai puncak level tertinggi. Dengan begitu banyak pil surgawi tertinggi kelas surgawi, mereka mungkin bisa menembus alam dominasi. Sekalipun tidak semuanya dapat berhasil menerobos beberapa saja akan tetap bagus. Kata orang-orang, kali ini dia tidak memberitahu leluhur kuno dari Asosiasi Perdagangan, tetapi langsung pergi menemui kepala keluarga Ouyang dengan membawa 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi. Pada saat ini, sang leluhur dari keluarga Ouyang baru saja kembali dari aula utama, setelah menelan seteguk mata air suci kehidupan untuk mengisi kembali kekuatan hidup yang memudar di dalam, hanya untuk melihat Ouyang Zi datang ke arahnya dengan penuh semangat. Patriark leluhur, Tuan Topeng Kepala Naga baru saja berkunjung lagi. Seru Ouyang Zi dengan gembira saat Patriark leluhur keluarga Ouyang tampak bingung. Patriark leluhur keluarga Ouyang membelalakan matanya dan kemudian sangat gembira, maksudmu? Ya, dia baru saja menukar 2000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi denganku. Suara Ouyang Zi bergetar saat dia mengeluarkan 2000 pil surgawi tertinggi. Patriark keluarga Ouyang memandang pil surgawi tertinggi di depannya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, dan tertawa, bagus, kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Aku sungguh tidak salah menilaimu. Kata-kata ini hampir identik dengan apa yang dikatakan Yang Xiaotian sebelumnya. Dalam kegembiraannya, dia dengan cermat memeriksa pil surgawi tertinggi ini. Memang, pil surgawi tertinggi ini semuanya baru, sama seperti terakhir kali, semuanya baru diproduksi dalam 2 bulan terakhir. Harum, memancarkan aroma yang menggoda. Yang Xiaotian terus berlatih teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan dan kembali ke rumah guanya. Seperti terakhir kali, dia memberikan setengah dari air suci Dao Surgawi lapisan keempat kepada Guru Ding. Setelah air suci Dao Surgawi lapisan keempat ini dimurnikan,
Master Ding dapat memulihkan kekuatannya ke 4 serangan penghancuran Dao. Setelah memberikan setengahnya kepada Master Ding, Yang Xiaotian mengeluarkan obat surgawi ruang waktu yang ditukarkannya dari Ouyangzi. Dia memulainya dengan menyempurnakan kumpulan 40 juta tahun. Obat surgawi ruang waktu 40 juta tahun, begitu berada di mulutnya, segera berubah menjadi sungai kekuatan obat, membanjiri tubuhnya. Di bawah operasi penuh teknik kultivasi Yang Xiaotian, kekuatan obat dari obat-obatan surgawi ruang waktu ini terus berubah menjadi kekuatan surgawi, sementara cahaya surgawi tertinggi mengalir ke seluruh tubuhnya. Di bawah pengaruh pengobatan surgawi ruang waktu, tubuh surgawi tertinggi Yang Xiaotian berkembang pesat. Beberapa bulan kemudian, di tengah gemetarnya cahaya surgawi tertinggi di sekujur tubuhnya, tubuh surgawi tertinggi menerobos ke lapisan kedua. Sementara Yang Xiaotian tekun mengolah tubuh surgawi tertingginya, fakta bahwa ia mengunjungi asosiasi perdagangan Tiansheng untuk berdagang lagi menjadi spekulasi beberapa pengamat yang tajam. Meskipun Ouyangzi dan kepala keluarga Ouyang berusaha keras menutupi masalah ini, banyak murid puncak tertinggi ekstrim dari asosiasi perdagangan Tiansheng sering menerima pil surgawi tertinggi kelas surgawi yang diberikan oleh kepala keluarga Ouyang untuk dikultivasi, sehingga menimbulkan kecurigaan dari semua pihak. Liu Zhan juga mengetahui berita itu dan melaporkannya ke Mo Wuch. Apa? Pria bertopeng kepala naga itu muncul lagi dan sepertinya menyerahkan 2000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi lainnya kepada asosiasi perdagangan Tiansheng. Mo Wuch sangat gembira setelah mendengar ini. Menurut perkiraanku, seharusnya 2000. Liu Zhan juga merasa sulit untuk tetap tenang. 2000 lagi. Mo Wuch mencoba menenangkan diri dan berkata, bukankah kau bilang kau sudah mengatur agar para ahli akademi bersembunyi di dekat asosiasi perdagangan Tiansheng? Liu Zhan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan hanya kita tidak menemukan apapun, tetapi para ahli dari klan iblis Yin Yang, klan jahat, dan klan janin iblis juga tidak menemukan apapun. Ia merenung, orang ini pasti memiliki teknik penyembunyian yang luar biasa sehingga tidak terdeteksi oleh begitu banyak ahli. Mo Wuch mendesah dalam hatinya, berkata, Asosiasi Perdagangan Tiansheng sangat beruntung telah menemukan harta karun. Berdasarkan cara pria bertopeng kepala naga itu beroperasi, dia kemungkinan akan terus mencari transaksi dengan Asosiasi Perdagangan Tiansheng di masa mendatang. Itu berarti Asosiasi Perdagangan Tiansheng dapat memperoleh 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi setiap beberapa tahun, bukankah itu seperti menemukan harta karun? Mo Wuch merasa iri dalam hatinya. Tuan leluhur, haruskah kita terus mencari dan menanyakan tentang orang ini? Tanya Liu Zhan. Teruslah mencari dan bertanya, kata Mo Wuch, namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Hal-hal tertentu ditentukan oleh takdir. Tidak hanya Akademi Suci Dao Surgawi tetapi juga klan iblis Yin Yang, klan jahat, dan klan janin iblis mengintensifkan pencarian mereka terhadap Yang Xiaotian. Dalam sekejap mata, beberapa tahun berlalu. Pria bertopeng kepala naga yang dinantikan tak muncul lagi. Dan beberapa tahun pun berlalu. Kompetisi akbar 4 Akademi Suci Agung akhirnya mendekat. Selama bertahun-tahun, di bawah penyempurnaan berkelanjutan dari pengobatan surgawi ruang waktu, tubuh surgawi tertinggi Yang Xiaotian berulang kali mengalami terobosan, maju dari lapisan pertama ke lapisan ketiga. Dan hampir mencapai lapisan keempat. Kecepatan kemajuan ini sungguh menakutkan. Yang Xiaotian cukup puas dengan kecepatan peningkatan tubuh surgawi tertingginya, tetapi dia tahu bahwa setelah menembus lapisan keempat, pertumbuhan tubuh surgawi tertinggi akan melambat secara signifikan. Pada saat itu, ia akan membutuhkan pengobatan surgawi ruang waktu selama 60 juta tahun. Tentu saja, selama bertahun-tahun ini, meskipun ia tekun mengolah tubuh surgawi tertinggi, Yang Xiaotian tidak mengabaikan pengolahan tubuh surgawi lainnya, terutama di bawah penempaan ki spiritual kekacauan dari Vena roh kekacauan tingkat atas, tubuh surgawi kekacauannya berkembang paling cepat. Di samping peningkatan pesat dari tubuh surgawi kekacauan, tubuh surgawi Dao Surgawi juga maju dengan cepat. 3 bulan sebelum kompetisi akbar 4 Akademi Suci Agung, Liu Zhan mengirim seseorang untuk memberitahu Yang Xiaotian bahwa mereka akan berangkat ke dunia 100 orang suci keesokan harinya. Karena kompetisi akbar 4 Akademi Suci Agung akan diadakan di dunia Akademi 100 orang suci. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan para pengikutnya yang berpartisipasi dalam kompetisi akbar 4 Akademi Suci Agung menaiki kapal Akademi Suci Dao Surgawi menuju dunia 100 orang suci. Nona Meng telah memurnikan artefak suci yang diperolehnya, jadi dia pun berangkat bersama Yang Xiaotian ke dunia 100 orang suci. Tentu saja,
Bukan hanya Nona Meng saja yang pergi, tetapi juga Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming juga ikut pergi. Meskipun hanya murid sekte dalam dan murid inti yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi akbar 4 Akademi Suci Agung, leluhur Akademi Suci juga diizinkan ikut, tanpa ada batasan apapun. Sesampainya di kapal, Meng Sueyun memperhatikan sosok Yang Xiaotian dengan perasaan campur aduk. Meskipun dia tidak berubah dan masih bersinar terang, kecemerlangannya telah sepenuhnya memudar di hadapan Yang Xiaotian. Setelah naik ke kapal, Liu Zhan tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, "Kamu telah mengasingkan diri akhir-akhir ini, bagaimana kabarmu? Apakah kamu telah menerobos ke alam leluhur surgawi?" Bab 1374, Penjarakan Dia. Yang Xiaotian tersenyum mendengar kata-kata itu, sudah menerobos. Liu Zhan mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia sudah mencapai terobosan, tetapi tidak terlalu memikirkannya dan tertawa, "Senang sekali kamu berhasil mencapai terobosan. Tuan leluhur berkata, bahkan jika kamu tidak memenangkan tempat pertama di gerbang dalam kali ini di kompetisi 4 Akademi Suci Agung, tidak apa-apa. Dengan bakatmu, selama kamu bekerja keras dalam kultivasi, kamu pada akhirnya bisa mencapai puncak dunia." Puncak dunia. Kata-kata ini menggetarkan hati murid-murid di sekitarnya. Yang Xiaotian tersenyum, "Baiklah. Aku akan bekerja keras." Setelah itu, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Ruang dalam kapal itu besar, dan Liu Zhan menyiapkan halaman terpisah untuk Yang Xiaotian, yang memiliki beberapa kamar, jadi Meng dan Yang Xiaotian masing-masing tinggal di satu kamar. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming dengan bijaksana tinggal di halaman sebelah. Oleh karena itu, Yang Xiaotian berkultivasi di malam hari dan memainkan sitar serta berlatih ilmu pedang dengan Nyonya Meng di siang hari. Meskipun Yang Xiaotian menghabiskan sebagian besar tahun-tahunnya dalam kultivasi, ia tidak mengabaikan seni. Keahliannya dalam memainkan sitar telah mencapai tingkat yang tidak pernah berani dibayangkannya sebelumnya. Suara sitar mengalir lembut ke seluruh halaman bagaikan air mengalir. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang menuju dunia Baiseng, para pengikut Akademi Suci Kuno juga naik kapal ke dunia Baiseng. Di dalam kapal, Dekan Chen Deseng dari Akademi Suci Kuno memandang Xiao Fei dengan puas dan tersenyum, "Bagaimana? Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Yang Xiaotian?" Xiao Fei mendengus dan tertawa mendengar kata-kata itu, "Apakah kamu benar-benar berpikir Yang Xiaotian bisa menjadi lawanku?" Dia tertawa, sekuat apapun Yang Xiaotian, dia baru saja menembus alam leluhur surgawi. Jika dia berada di lapisan kelima atau lapisan keenam leluhur surgawi, mungkin dia bisa bertarung denganku. Tapi sekarang, dia belum cukup kuat untuk menjadi lawanku. Chen Deseng mengangguk dan berkata, "Namun, kamu tidak boleh gegabah saat itu. Di atas panggung, jangan menahan diri. Serang dengan kekuatan penuh dan hancurkan Yang Xiaotian sepenuhnya. Sekalipun kau tak bisa membunuhnya, kau harus membuat hati Dao-nya hancur total, sehingga sulit baginya untuk mengukuhkan Dao. Jika hati Dao runtuh, mengonfirmasi Dao nantinya akan menjadi sangat sulit." Waktu berlalu. Beberapa bulan berlalu. Setelah melintasi angkasa luas yang diterangi bintang, kapal akhirnya tiba di dunia Baiseng. Saat memasuki dunia Baiseng, semua orang merasakan energi spiritual alam yang kuat. Di dunia Baiseng, energi spiritual mengandung kiroh api yang lebih melimpah. Yang Xiaotian dan yang lainnya berdiri di haluan kapal, menatap dunia luas di hadapan mereka. Mereka melihat gunung-gunung menjulang dan runtuh, kota-kota megah, air terjun menderu, sungai-sungai mengalir deras, dengan lapisan-lapisan kiroh air memercik dari sungai-sungai, dan berbagai binatang roh air bermain-main di sungai-sungai. Setelah tiba di dunia Baiseng, kapal segera terbang menuju kota suci dunia Baiseng. Dunia Institut Suci Dao Surgawi memiliki kota suci, dan dunia Baiseng juga memilikinya. Kali ini, kompetisi 4 Akademi Suci Agung diadakan di kota suci dunia Baiseng. Yang Xiaotian, merasakan kiroh api yang sangat kuat di dunia Baiseng, menjadi aktif dalam pikirannya. Api surgawi kekacauan di dunia Institut Suci Dao Surgawi sulit didapat, tetapi dunia Baiseng seharusnya memiliki api surgawi kekacauan. Kiroh api yang luar biasa kuatnya itu, pasti telah melahirkan api surgawi kekacauan, dan mungkin lebih dari satu jenis. 11, 11, 11. Pikir Yang Xiaotian dalam hati. Dia sangat ingin menemukan jenis kelima api surgawi kekacauan untuk memurnikan pil surgawi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Akhir-akhir ini dia selalu diliputi perasaan tidak enak. Selalu merasa diawasi. Sekarang, klan iblis Yin Yang, keluarga Zhao,
keluarga Zhu semuanya ingin membunuhnya, dia harus berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Tepat pada saat itu, saat kapal terbang menuju kota suci dunia Baiseng, sebuah sosok mengikuti samar-samar di belakang kapal dari jauh di dalam kehampaan. Sosok itu tak lain adalah iblis pemusnah, He Yitian. He Yitian dengan dingin memperhatikan Yang Xiaotian yang berdiri di haluan kapal. Awalnya, dia hendak memasuki Institut Suci Dao Surgawi untuk membunuh Yang Xiaotian, tetapi sesuatu terjadi di tengah jalan, ditambah lagi Yang Xiaotian selalu tinggal di dalam gua mansion, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menyerang. Sekarang Yang Xiaotian telah meninggalkan Institut Suci Dao Surgawi, kali ini, dia akan memastikan Yang Xiaotian mati di dunia Baiseng. Setelah memasuki dunia Baiseng, kapal terus melaju tanpa henti, akhirnya tiba di kota suci dunia Baiseng. Liu Zhan mengambil kapal, dan semua orang memasuki kota suci dunia Baiseng. Kota suci dunia Baiseng sudah ramai sebagai kota nomor 1 di dunia Baiseng, dan sekarang dengan mendekatnya kompetisi 4 Akademi Suci Agung, kota itu menjadi lebih ramai lagi. Institut Suci Dao Surgawi memiliki sebuah rumah besar di kota suci dunia Baiseng, dan ukurannya cukup besar. Semua orang pindah ke rumah besar itu. Setelah pindah ke rumah besar, Yang Xiaotian meminta Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming untuk keluar dan mengumpulkan informasi tentang api surgawi kekacauan. Ketika malam tiba, Tuan Jiang dan Dewa Pengobatan King Ming datang ke halaman Yang Xiaotian dengan gembira dan melaporkan, "Tuan Muda, kami menemukan bahwa baru-baru ini muncul bintang api yang luar biasa di Gunung Api Hitam. Api bintang itu kemungkinan besar adalah api bintang milik Chaos Star Monarch Divine Flame." Mendengar ini, Yang Xiaotian langsung bersemangat dan bersemangat, "Maksudmu, Chaos Star Monarch Divine Flame kemungkinan besar ada di Black Flame Mountain." Dia tahu tentang Chaos Star Monarch Divine Flame. Dari segi kekuatan, bahkan lebih kuat dari Chaos Primordial Dragon Divine Fire dan Chaos Holy Spirit Divine Fire miliknya. Seharusnya begitu, kata Old Jiang Riang, banyak orang bilang itu pasti Chaos Star Monarch Divine Flame, dan akhir-akhir ini, banyak ahli sudah memasuki Black Flame Mountain. Mereka semua mengincar Chaos Star Monarch Divine Flame. Namun, api surgawi di Gunung Api Hitam sangat mengerikan, dan banyak orang telah meninggal di sana, terbakar menjadi abu oleh api hitam. Tingkat bahaya Black Flame Mountain sebanding dengan Deat Swordland. Ayo pergi, kita menuju Gunung Api Hitam sekarang. Tapi Yang Xiaotian tidak ragu-ragu. Karena dia tahu Chaos Star Monarch Divine Flame kemungkinan ada di Black Flame Mountain, meskipun berbahaya, dia harus masuk untuk menemukannya. Masih ada lebih dari 20 hari tersisa hingga kompetisi 4 Akademi Suci Agung, dan Gunung Api Hitam tidak jauh dari sini. Jika dia bisa menemukan dan menaklukkan api surgawi Raja Bintang Kekacauan, dia bisa kembali tepat waktu untuk kompetisi. Maka, Yang Xiaotian membawa Meng dan beberapa orang lainnya terbang keluar dari rumah besar itu menuju Gunung Api Hitam. Tepat saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya meninggalkan rumah besar itu, Liu Zhan mengirim seseorang untuk memanggil Yang Xiaotian, ingin membahas masalah yang berkaitan dengan kompetisi 4 Akademi Suci Agung. Akan tetapi, kedatangan murid itu sia-sia dan kembali ke aula utama, melaporkan bahwa Yang Xiaotian telah keluar. Di aula utama, selain Liu Zhan, ada Zhao Chen dan anggota berpangkat tinggi lainnya, serta Meng Shuiyun, Zhao Fang, dan murid-murid yang berada dalam peringkat 10 besar dalam kekuatan tempur. Mendengar Yang Xiaotian tidak ada di sana dan pergi bersama Meng Bingsui, Zhao Chen langsung murka, Yang Xiaotian pasti sedang jalan-jalan dengan orang bermarga Meng itu. Apa dia masih menghormati aturan Akademi Suci? Murid-murid lain dengan patuh tinggal di dalam rumah untuk berkultivasi sebagai persiapan untuk kompetisi 4 Akademi Suci Agung, tapi bagaimana dengan dia? Dia sama sekali tidak peduli dengan kompetisi itu. Jika dia kalah dari Xiao Fei, dipermalukan oleh Xiao Fei, dan kehilangan muka Institut Suci Dao Surgawi, dia pantas mendapatkan hukuman berat. Kunci dia. Zhao Chen menjadi semakin marah saat dia berbicara. Tidak seorang pun menyangka Zhao Chen akan begitu gelisah. Yang Xiaotian baru saja keluar sekali, apakah perlu begitu gelisah dan bahkan membicarakan peraturan Akademi Suci? Bab 1375, kamu tidak bisa pergi. Melihat kegembiraan Zhao Chen, Liu Zhan mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Zhao, Anda keluar jalur." Lalu ia berkata, "Tidak ada aturan di Akademi Suci yang melarang kita keluar pada hari-hari menjelang kompetisi 4 Akademi Suci Agung." Mendengar ini, ia mengabaikan Zhao Chen dan berkata kepada semua orang, "Karena Xiaotian tidak ada di sini, kami tidak akan menunggunya."
Mari kita bahas beberapa hal tentang kompetisi 4 Akademi Suci Agung terlebih dahulu. Ketika Xiao Tian kembali, aku akan berbicara dengannya. Pada saat ini, Yang Xiao Tian dan kelompoknya telah meninggalkan kota suci 100 orang suci, terbang menuju Gunung Api Hitam di malam hari. Akhirnya, karena merasa mereka terbang terlalu lambat, Yang Xiao Tian mengaktifkan Chaos Demon Hall. Di malam hari, Chaos Demon Hall terus menikmati penerbangan yang mulus. Menjelang fajar, rombongan akhirnya tiba di Gunung Api Hitam. Meski fajar telah menyingsing, Gunung Api Hitam masih diselimuti kegelapan, seperti halnya tanah suci kegelapan, yang diselimuti kegelapan lembut. Gunung Black Flame aneh, tidak pernah melihat sinar matahari sepanjang tahun. Hanya kegelapan. Namun kadang-kadang dalam kegelapan ini, api dapat terlihat menyembur dari tanah. Api ini berwarna hijau, cukup hijau untuk menyejukkan jiwa. Api hijau itu seakan merobek kegelapan Black Flame Mountain menjadi celah-celah yang menganga. Menyaksikan api hijau terus-menerus meletus dari tanah, semua orang menjadi waspada. Api hijau ini mengerikan, bahkan mampu melahap pembangkit tenaga konfirmasi Dao, dan jika pembangkit tenaga konfirmasi Dao tak sengaja dilahap, mereka bisa tumbang. Yang Xiao Tian menyimpan pesawat ruang angkasanya dan dengan hati-hati terbang maju bersama kelompoknya. Dia mengaktifkan beberapa tubuh surgawi, membentuk beberapa penghalang pertahanan. Gunung Black Flame sangat luas, terdiri dari banyak puncak, membentang tak berujung. Tepat saat Yang Xiao Tian dan kelompoknya terbang ke kedalaman Black Flame Mountain, tiba-tiba, nyala api hijau melesat ke depan, dan seorang master tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung ditelan oleh nyala api hijau itu. Orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi abu. Abunya melayang ke atas, lalu berputar dan tersebar. Seperti isyarat terakhir kehidupan. Guru ini juga berada di alam leluhur surgawi, dan bahkan di lapisan keempat leluhur surgawi, mereka masih sangat rentan dalam menghadapi api hijau. Kelompok itu terus maju. Namun, setelah kejadian dengan sang guru tadi, semua orang menjadi lebih berhati-hati. Saat mereka terbang lebih jauh ke dalam Black Flame Mountain, Yang Xiao Tian dan kelompoknya bertemu dengan banyak guru, sebagian besar berasal dari berbagai negara adidaya di dunia 100 orang suci, bahkan melihat murid-murid dari Akademi 100 orang suci. Selain para master dari dunia 100 orang suci, ada juga para master dari dunia kuno dan dunia Dewa Iblis. Dengan semakin dekatnya kompetisi 4 Akademi Suci, para guru dari dunia kuno dan dunia Dewa Iblis datang ke kota suci 100 orang suci, rupanya setelah mendengar tentang kemunculan api surgawi Raja Bintang Kekacauan, maka mereka pun masuk untuk mencari. Karena banyaknya orang yang mencari Chaos Star Monarch Divine Flame, konflik dan ketegangan pun merajalela. Yang Xiao Tian dan kelompoknya sebagian besar menghindari konfrontasi. Saat mereka terbang maju, Yang Xiao Tian mengaktifkan kekuatan 4 api surgawi kekacauan besar di dalam dirinya, dengan hati-hati merasakan api surgawi Raja Bintang Kekacauan. Dengan kekuatan 4 api surgawi kekacauan besarnya, dia dapat merasakan api surgawi Raja Bintang Kekacauan dalam jarak tertentu, meski tersembunyi jauh. Tepat saat Yang Xiao Tian dan kelompoknya melesat maju, seorang murid berlari ke arah mereka sambil berteriak panik, "Tolong aku, selamatkan aku." Murid ini mengenakan jubah brokat Akademi Suci kuno, jelas seorang murid sekte dalam di sana. Lengannya sudah dilalap api hijau, yang dengan cepat melahap lengannya, bergerak naik hingga melahap tubuh bagian atasnya. Kengerian api hijau gunung api hitam terletak pada kesulitannya yang ekstrim untuk dipadamkan. Begitu api itu tak dapat dipadamkan, mereka akan terus melahap seluruh tubuh seseorang seperti belatung. Melihat ini, Yang Xiao Tian hendak menyelamatkan orang itu, tetapi api hijau melahapnya terlalu cepat, segera menghabiskan seluruh tubuhnya. Di tengah jeritan yang melengking, orang itu berubah menjadi abu. Di kejauhan, sekelompok Master Akademi Suci kuno terbang mendekat, melihat murid mereka dilahap api hijau, ekspresi mereka berubah, dan mereka bergegas maju. Ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa murid Akademi Suci kuno telah berubah menjadi abu. "Saudara muda Wang," teriak salah satu murid Akademi Suci kuno dengan nada sedih. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik, melotot ke arah Yang Xiao Tian seolah menatap musuh, dan meraung, "Mengapa kamu tidak menyelamatkannya?" Kelompok murid dan Master Akademi Suci kuno memelototi Yang Xiao Tian dengan permusuhan. Tatapan itu membuatnya tampak seolah-olah Yang Xiao Tian adalah pelaku yang membunuh saudara muda mereka, Wang. Jika Yang Xiao Tian turun tangan dan membantu, adik muda mereka Wang tidak akan mati. Melihat mata merah murid Akademi Suci kuno tertuju padanya, berteriak mengapa dia tidak menyelamatkannya,
wajah Yang Xiaotian menjadi gelap, ini benar-benar konyol, mengapa aku harus menyelamatkannya? Memang dia tidak ada hubungan apa-apa dengan orang itu, mengapa dia harus menyelamatkannya? Namun, murid Akademi Suci Kuno bersikap agresif, jika bukan karenamu, saudara muda Wangku tidak akan mati. Mendengar orang itu sepenuhnya menyalahkan dirinya atas kematian saudara muda Wang, Yang Xiaotian tidak dapat menahan tawa dan berkata, sekelompok orang idiot. Selesai berbicara, dia hendak pergi bersama Meng dan yang lainnya. Namun, ketika mendengar Yang Xiaotian memanggilnya idiot dan berniat untuk pergi, murid Akademi Suci Kuno itu pun berkobar, tubuhnya melesat, dan menghalangi kelompok Yang Xiaotian, kalian tidak boleh pergi. Dia melotot ke arah Yang Xiaotian, kamu menyebabkan kematian saudara muda Wang, kamu harus ikut dengan kami. Kembali untuk apa? Jelas harus dimintai pertanggungjawaban. Murid-murid Akademi Suci Kuno lainnya mengelilingi Yang Xiaotian. Tatapan mata Yang Xiaotian berubah dingin, jelas, murid yang telah meninggal bermarga Wang itu memiliki status yang rumit, jadi orang-orang ini ingin membawanya kembali untuk menanggung kesalahannya. Enyahlah, kata Yang Xiaotian dingin. Murid Akademi Suci Kuno, mendengar Yang Xiaotian menyuruhnya pergi, dengan marah melancarkan pukulan ke Yang Xiaotian, dan berkata kepada yang lain, semuanya, bertindak, tangkap mereka semua, dan bawa mereka ke leluhur Ba. Yang Xiaotian menatap murid Akademi Suci Kuno yang menyerangnya, dan mengangkat tangannya untuk melancarkan pukulan. Ledakan, tinju mereka saling beradu. Murid Akademi Suci Kuno merasakan tubuhnya membeku, seolah ditembakkan seperti meteor, menabrak gunung yang jauh. Dan murid-murid Akademi Suci Kuno lainnya dengan santai diusir oleh Dewa Pengobatan King Ming. Yang Xiaotian melirik sekelompok murid Akademi Suci Kuno, lalu terus terbang maju bersama Meng dan yang lainnya untuk mencari api surgawi Raja Bintang Kekacauan. Setelah beberapa mil, sekelompok murid Akademi Suci Kuno akhirnya menyingkirkan puing-puing dan berjuang untuk bangkit. Dengan tersebarnya berita tentang Chaos Star Monarch Divine Flame, semakin banyak orang yang memasuki Black Flame Mountain. Hari-hari berlalu, kelompok Yang Xiaotian masih belum menemukan Chaos Star Monarch Divine Flame. Pada titik ini, kelompok Yang Xiaotian telah mencapai tepi wilayah terdalam Gunung Api Hitam, melangkah lebih jauh berarti memasuki wilayah paling berbahaya. Yang Xiaotian menatap kobaran api hijau dahsyat yang berkobar di depan, berhenti sejenak, lalu melangkah maju, melangkah ke wilayah terdalam Black Flame Mountain. Ibu Meng mengikuti Yang Xiaotian dari dekat, mengamati perubahan di tanah. Tepat setelah rombongan Yang Xiaotian memasuki wilayah dalam, 4 api surgawi kacau besar di dalam tubuh Yang Xiaotian tiba-tiba menjadi gelisah, dan luar biasa. Bab 1376, kamu tidak bisa memblokir kekuatanku sama sekali. Merasakan gejolak tak biasa dari 4 api surgawi yang kacau di dalam dirinya, Yang Xiaotian merasa gembira. Tiba-tiba dia melihat ke arah tertentu di depan. Kekuatan yang menyebabkan pergolakan 4 api surgawi yang kacau di dalam dirinya datang dari arah itu. Api surgawi Raja Bintang Kekacauan ada di depan. Ayo pergi, kata Yang Xiaotian gembira kepada Nona Meng dan yang lainnya. Mendengar hal ini, semua orang merasa sangat gembira. Segera, mereka mengikuti Yang Xiaotian saat mereka terbang ke depan. Namun saat mereka terbang ke depan, tiba-tiba, api hijau besar meletus dari tanah di bawah mereka. Api hijau ini sangat besar, meliputi ratusan meter persegi, dan bergerak cepat, mencapai kaki Yang Xiaotian dan yang lainnya dalam sekejap mata. Api hijau gunung api hitam biasanya hanya selebar beberapa meter persegi, tetapi semakin besar ukurannya, semakin kuat dan mengerikan apinya. Api hijau sebesar itu, meski dihantam oleh pembangkit tenaga listrik yang mengukuhkan Dao, akan sulit dipadamkan. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming keduanya tampak khawatir. Melihat api hijau hendak menembus pertahanan mereka dan menelan Yang Xiaotian dan yang lainnya, Nyonya Meng tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah dari kehampaan. Tetap saja merupakan kekuatan dingin utama berwarna biru es. Kekuatan dingin pamungkas berwarna biru es bertabrakan dengan api hijau. Terdengar bunyi mendesis. Api hijau, yang mampu melukai parah atau bahkan membakar banyak tokoh berpengaruh yang mengokohkan Dao, tiba-tiba dihalangi oleh kekuatan dingin pamungkas berwarna biru es. Seluruh tubuh Meng Bingsue memancarkan cahaya biru es, dan dia membawa Yang Xiaotian dan yang lainnya saat dia melesat maju. Mereka belum terbang jauh ketika api hijau menerobos kekuatan dingin pamungkas berwarna biru es sebelumnya. Yang Xiaotian terkejut, tidak menyangka bahwa setelah Meng Bingsue memurnikan benda suci cemerlang itu, kekuatannya telah pulih sedemikian rupa.
Meng Bingsui melihat Yang Xiaotian menatapnya dengan linglung dan tersenyum, berkata, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku hanya tidak menyangka kekuatan Nona Meng akan pulih begitu banyak setelah memurnikan benda suci yang cemerlang itu." Meng Bingsui tertawa dan berkata, "Benda suci yang cemerlang itu adalah sesuatu yang kutemukan di Laut Cahaya, ditinggalkan oleh seorang suci tertentu." Yang Xiaotian mengangguk. Namun, dia senang untuk Meng Bingsui bahwa kekuatannya dapat pulih. Kemudian, mereka melanjutkan terbang ke arah itu. Namun, di wilayah yang lebih dalam, api hijau itu sangat aktif, sering meletus dari bawah, dan setiap kali apinya besar dan kuat, menimbulkan bahaya yang signifikan berkali-kali. Untungnya, kekuatan dingin Meng Bingsui yang dahsyat menangkal ancaman-ancaman ini, memungkinkan mereka lolos dari bahaya tersebut. Akan tetapi, saat mereka mencapai sekitar Chaos Star Monarch Divine Flame, mereka melihat lapisan api hijau meletus dari tanah. Api hijau ini melahap seluruh ruang di sekitarnya. Api hijau terus meletus dari bawah, menghalangi jalan mereka sepenuhnya. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming sama-sama mengerahkan seluruh kekuatan mereka, berusaha menghancurkan api hijau tersebut, namun kekuatan mereka hanya mengukir jalur kecil. Tak lama kemudian, jalan kecil itu kembali ditelan oleh kobaran api hijau. Bahkan ketika Meng Bingsui beraksi, kekuatan dingin pamungkasnya hanya mampu membekukan sebagian kecil api hijau. Namun, membekukan sebagian kecil api hijau saja tidak ada gunanya, karena api-api itu tetap tidak bisa menembusnya. Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding apakah ada jalan. "Ada caranya, tapi dengan 100 tegukan air suci surgawi lapisan keempat, aku hanya bisa menampungmu selama 1 jam, kata Master Ding. 1 jam dengan 100 draft. Namun bagi Yang Xiaotian untuk menaklukkan Chaos Star Monarch Divine Flame, dibutuhkan waktu sekitar 10 hari. 10 hari? Bukankah itu berarti lebih dari 20.000 angin? Yang Xiaotian berkeringat. Meskipun dia masih memiliki sejumlah besar air suci Dao Surgawi lapisan keempat, dia jelas tidak memiliki lebih dari 20.000 ramuan, bahkan tidak lebih dari 2.000. Berapa banyak pil surgawi tertinggi tingkat surgawi yang dibutuhkan untuk ditukar dengan lebih dari 20.000 ramuan air suci Dao Surgawi lapisan keempat? Bahkan jika dia benar-benar memurnikan pil surgawi tertinggi kelas surgawi sebanyak itu, Asosiasi Perdagangan Utama tidak akan memiliki banyak air suci Dao Surgawi lapisan keempat untuk ditukar. Apa yang harus dilakukan? Setelah menemukan Chaos Star Monarch Divine Flame dengan susah payah, Yang Xiaotian tentu tidak ingin menyerah. Saat Yang Xiaotian menatap api hijau di depannya, sambil memikirkan solusi, tiba-tiba dari kehampaan, Ki Pedang yang tak tertandingi langsung membelah lapisan ruang, menebas ke arah kepala Yang Xiaotian. Ki Pedang itu sangat cepat, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming tidak dapat bereaksi, dan Ki Pedang itu sudah berada di kepala Yang Xiaotian. Dewa Pengobatan Jiang Tua dan King Ming melihat Ki Pedang dan ekspresi mereka berubah drastis. Namun, saat Ki Pedang itu menerjang ke arah kepala Yang Xiaotian, tiba-tiba, api kemasan melonjak ke langit dari sekujur tubuh Yang Xiaotian, dan Ki Pedang itu menebas api kemasan itu, meledakkannya. Namun pada akhirnya, Ki Pedang terhalang oleh api emas. Itu hampir tidak terhalang. Dari kedalaman kehampaan terdengar suara yang mengejutkan. Pihak lain tidak menyangka Master Ding mampu menangkis tebasan kasualnya. Tepat saat Master Ding menangkal Ki Pedang, seorang tetua yang tinggi dan agung berjalan keluar dari kehampaan. Melihat orang yang lebih tua, ekspresi Old Jiang sangat khawatir, iblis pemusnahan. Orang yang datang itu adalah iblis pemusnah, He Yitian. He Yitian melirik ke arah Old Jiang dan terkekeh, bisa mengenaliku, sepertinya kau bukan sosok tak dikenal. Namun, ia tak melirik Old Jiang dan Dewa Pengobatan King Ming, tatapannya tertuju pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, sepanjang perjalanan, aku terus mempertimbangkan apakah akan membunuhmu atau tidak. Sepanjang perjalanan, He Yitian memiliki banyak kesempatan untuk menyerang, tetapi dia ragu-ragu. Ragu apakah akan membunuh Yang Xiaotian. Lagi pula, dengan istana kehidupan lapis ke-11 milik Yang Xiaotian, simbol kehidupan Dao yang menembus surga, dan konstitusi surgawi Raja Kekacauan Ganda, dia benar-benar mempesona. Sungguh, harta karun yang tak tertandingi, sungguh, enggan, untuk dibunuh. Yang Xiaotian merasa merinding saat mengetahui orang di hadapannya adalah iblis pemusnahan. Dia tentu tahu bahwa iblis pemusnahan hampir menghancurkan domain Dao yang memimpin pasukan klan iblis Yin yang jutaan tahun lalu. Yang Xiaotian, bagaimana kalau bergabung dengan klan iblis Yin Yang Ku?
He Yitian menatap Yang Xiaotian, lalu berkata dengan tenang, selama kau bersedia mengabdi pada klan iblis Yin Yang-ku dan menyerahkan kuali emas itu, kalian berempat bisa selamat. Saat dia berbicara, auranya sepenuhnya terkunci pada Yang Xiaotian, kamu hanya punya satu kesempatan. Pikirkanlah baik-baik, lalu tanggapi aku. Dia melanjutkan, kuali emasmu mungkin kuat, tetapi kau tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuhnya, kau tidak dapat menghalangi kekuatanku. Tebasan tadi hanya 10% dari kekuatanku. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah kuali raksasa melonjak ke langit dari tubuh Yang Xiaotian, dalam sekejap membesar 1.000.000 kali lipat, dan saat mengembang, Guru Ding membakar 100 tegukan air suci surgawi Dao lapisan keempat. Api emas yang mengerikan menerangi banyak lapisan ruang di Black Flame Mountain. Pada saat itu, semua tokoh terkemuka di Black Flame Mountain merasakan kekuatan dahsyat Master Ding. Bahkan ekspresi He Yitian pun berubah saat melihat guntur kesengsaraan Dao surgawi yang tak berujung dari Guru Ding. Apa yang terjadi? Setelah membakar air suci Dao surgawi lapisan keempat, kekuatan kuali raksasa ini melonjak pesat. 5 serangan penghancuran Dao. Suara Guru Ding bergema di gunung api hitam. Guntur kesengsaraan Dao surgawi yang tak berujung meraung ke arah He Yitian bagaikan sungai surgawi yang mengamuk. Cahaya guntur kesengsaraan Dao surgawi merobek kegelapan pekat gunung api hitam. Bahkan api hijau yang meletus dari bawah pun tersebar. Pemusnahan Yin Yang. Suara dingin dan mendominasi He Yitian bergema saat dia menebas dengan pedang raksasa, membidik Master Ding sementara ki pedang menyelimuti Yang Xiaotian dan yang lainnya. Karena Yang Xiaotian memilih untuk menentang, maka matilah. Bab 1377, Yang Xiaotian, kalian semua harus mati hari ini. Hanya untuk melihat pedang Qi Yin yang merobek kegelapan, menyambar guntur kesengsaraan Dao surgawi milik Guru Ding. Serangan ketiga guntur kesengsaraan penghancuran Dao milik Guru Ding sudah cukup untuk membunuh leluhur kuno keluarga Zhao, Zhao Yuan, leluhur keluarga Fang, Raja Pedang Dewa Pembantai, dan Guru Pedang Bebas Bencana, atau setidaknya meninggalkan mereka setengah mati. Namun pada saat ini, 5 serangan guntur kesengsaraan penghancuran Dao miliknya berbenturan dengan ki pedang Yin yang milik lawan dan sepenuhnya terhalang olehnya. Tidak, 5 serangan guntur kesengsaraan penghancuran Dao benar-benar dipotong oleh ki pedang Yin Yang. Seolah-olah pilar guntur sedang diputus. Pedang Qi Yin yang terus bergerak menuju Yang Xiaotian dan yang lainnya. Jiang Tua langsung berubah menjadi tubuh naga, menghantam dengan ganas menggunakan telapak tangannya. Dewa pengobatan King Ming juga mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, ki pedang mengalir deras bagai lautan. Akan tetapi, baik kekuatan telapak tangan Jiang Tua maupun pedang ki Dewa pengobatan King Ming tidak dapat menghalangi Yin Yang Dao milik He Yitian. Yin Yang Dao, memperlihatkan kekuatan dingin tertinggi dari Yin Yang ekstrim dan Yang ekstrim, mendorong kedua kekuatan itu hingga ke batasnya, sama sekali tidak dapat dihancurkan, tampaknya tak terkalahkan. Di bawah pengaruh ki pedang Yin Yang, hanya melihat kehampaan berubah menjadi hitam dan putih. Seluruh langit berubah menjadi hitam dan putih. Dunia itu seperti hitam dan putih. Dan He Yitian adalah dominator tertinggi di dunia hitam dan putih ini. Melihat bahwa Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming tidak dapat menahan Yin Yang Dao lawan, dan Yin Yang Dao sudah ada di hadapan Yang Xiaotian. Yin Yang Dao bahkan belum tiba, tetapi semua orang dapat merasakan kekuatan Yin Yang Dao yang sangat merusak. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar, mimpi hancurkan es. Cahaya biru es yang cemerlang memancar keluar. Itu adalah kekuatan dingin terhebat milik Meng Bingsui. Kekuatan dingin tertinggi yang berwarna biru es yang mempesona, bahkan kegelapan gunung api hitam tidak dapat menyembunyikan kecemerlangan biru es ini. Cahaya biru es menerangi Vault of Heaven, dan semua orang menyadari bahwa bahkan dunia hitam putih dari Yin Yang Blade Qi sepenuhnya tertutup oleh cahaya biru es ini. Ledakan. Hanya untuk melihat cahaya biru es mengembun menjadi dunia biru es, menghalangi ki pedang Yin Yang. Cahaya biru es itu tersebar. Namun, ki pedang Yin Yang tidak berhasil menembus dunia biru es ini. Akhirnya, Yin Yang Blade Qi hancur dan tersegel oleh es. Melihat hasil ini, tidak hanya Yang Xiaotian dan yang lainnya, tetapi bahkan He Yitian sangat terkejut. Tepat saat itu, dia telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia tahu persis seberapa kuat ki pedang Yin Yang miliknya. Namun, itu diblokir oleh kekuatan dingin tertinggi Meng Bingsui. Setelah keterkejutannya, wajah He Yitian menjadi gelap, matanya sedingin es, dipenuhi niat membunuh yang kuat. Ia menatap Meng Bingsui, memperhatikan wajahnya yang pucat setelah menggunakan serangan Dream Shatter Eyes. Ternyata,
mengeksekusi Dream Shatter Ice masih cukup berat baginya, tidak mampu bertahan lama. Yang Xiao Tian, kalian semua harus mati hari ini. Hei Tian menebas dengan pedangnya lagi tanpa ragu-ragu, kali ini bahkan mengaktifkan teknik kultivasi terlarang dari klan Yin yang untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Melihat kekuatan Hei Tian meningkat sekali lagi, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming merasa ketakutan. Saat Yin Yang Dao milik Hei Tian ditebas, tubuh Master Ding bersinar terang. Dan cahayanya bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya. Kekuatan destruktif memenuhi langit dan bumi. Sebelumnya, dia seketika membakar 100 botol air suci surgawi Dao lapisan keempat, tetapi sekarang tinggal 200 botol. Membakar 200 botol air suci surgawi Dao lapisan keempat secara instan telah melampaui apa yang dapat ditanggung oleh Guru Ding saat ini. Namun saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Rune Dao yang tak berujung melonjak, mengembun menjadi formasi Dao, dan guntur kesengsaraan Dao surgawi turun sekali lagi menuju Ki Pedang Yin Yang. Ruang itu bergetar hebat, seakan-akan hendak runtuh. Seluruh gunung api hitam bergetar tak henti-hentinya. Kekuatan dari semua pihak merasa ngeri. Itu area terdalam gunung api hitam. Siapa dia? Kekuatan yang mengerikan. Di tengah keterkejutan semua orang, kekuatan guntur kesengsaraan Dao surgawi berbenturan dengan Ki Pedang Yin Yang. Gemuruh. Bumi terangkat. Guntur kesengsaraan meledak. Pedang Yin Yang Ki berceceran. Tiap percikan Ki Pedang Yin Yang cukup untuk memusnahkan seorang pembangkit tenaga penguat Dao yang tangguh. Api hijau pun ikut hancur berkeping-keping. Namun saat Ki Pedang Yin Yang meledak, tanah terangkat, dan api hijau tak berujung meletus dari bawah, bagaikan gunung berapi super yang meletus. Melihat Master Ding menangkis Ki Pedang Yin Yang miliknya, Hei Tian terkejut. Melihat semburan api hijau yang ganas ke arahnya, ia mundur dengan takjub. Bukan hanya Hei Tian yang mundur, tetapi Meng Bingsui dan yang lainnya, bersama Yang Xiao Tian, juga mundur dengan cepat. Api hijau yang mengerikan seperti itu akan memastikan kematian bahkan bagi makhluk tingkat puncak yang mengkonfirmasi Dao jika dilahap. Bahkan makhluk yang melampaui Dao confirming, seperti Hei Tian, akan mundur karena terkejut. Seluruh tubuh Master Ding dikelilingi oleh cahaya keemasan, melindungi Yang Xiao Tian dan yang lainnya. Meng Bingsui melambaikan tangannya, menyebabkan butiran salju biru es terus berjatuhan di kehampaan. Salju biru es menutupi api hijau yang meletus, sebagian memperlambat kecepatannya. Baru pada saat itulah Yang Xiao Tian dan yang lainnya dapat terus-menerus menghindari kobaran api hijau tersebut. Hei Tian ingin bertindak, tetapi api hijau yang meletus terlalu banyak dan mengerikan, tak berujung, tidak memberinya ruang untuk bermanuver, sehingga ia hanya bisa menangkis api tersebut, dan terus mundur semakin jauh. Dia mengelilingi dirinya dengan Yin Yang Blade Ki, terus-menerus mengiris api hijau, akhirnya mundur dengan selamat dari area terdalam Black Flame Mountain. Melihat kembali ke kedalaman gunung api hitam, dia melihat Yang Xiao Tian dan yang lainnya sepenuhnya ditelan oleh kobaran api hijau. Yang Xiao Tian dan yang lainnya terus mundur lebih dalam, secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Melihat ini, Hei Tian ragu-ragu dan tidak masuk lebih jauh. Ia malah berdiri di tepi area terdalam gunung api hitam, menunggu Yang Xiao Tian dan yang lainnya muncul. Bagaimanapun, tinggal 20 hari lagi sebelum kompetisi Akbar 4 Akademi Suci Agung, dan selama Yang Xiao Tian masih hidup, dia pasti akan keluar sebelum itu. Dia kemudian akan mengambil tindakan. Sosok Hei Tian berkelebat, bersembunyi di kedalaman kehampaan. Sementara Yang Xiao Tian dan yang lainnya dikejar oleh kobaran api hijau, terus-menerus menghindar, mereka akhirnya mundur ke langit di atas puncak tertentu. Yang Xiao Tian dan yang lainnya merasa lega karena puncak ini tidak memiliki api hijau. Selama mereka tinggal di puncak ini, mereka aman. Menyaksikan letusan api hijau yang terus-menerus di sekitar puncak, mereka tidak dapat pergi, mereka tetap tinggal di tempat untuk sementara, menunggu api hijau itu berhenti. Akan tetapi, durasi gelombang api hijau itu lebih lama dari yang dibayangkan Yang Xiao Tian, berlangsung tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Jika api hijau terus berkobar selama setengah bulan lagi, Yang Xiao Tian tidak akan mampu menundukkan api surgawi Raja Bintang Kekacauan ataupun kembali tepat waktu untuk kompetisi Akbar 4 Akademi Suci Agung. Yang Xiao Tian menghitung waktunya, dan jika api hijau tidak berhenti dalam 2 hari lagi, ia harus mengambil risiko untuk pergi. Hari berikutnya pun berlalu, namun api hijau itu belum juga padam. Pada hari kelima, saat Yang Xiao Tian bersiap untuk mengambil risiko keluar dari puncak, semua orang melihat api hijau yang berangsur-angsur memudar. Yang Xiao Tian merasakan gelombang kegembiraan.
Memang, dalam waktu kurang dari setengah hari, api hijau itu benar-benar berhenti meletus. Pergi. Tanpa ragu, Yang Xiaotian melesat bersama yang lain, terbang menuju gunung tempat Chaos Star Monarch Divine Flame berada. Kali ini, tanpa insiden apapun, Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba dengan selamat di gunung tempat Chaos Star Monarch Divine Flame berada. Setelah melewati pegunungan, mereka mencapai bagian dalam yang cekung. Di sana mereka melihat laut bintang kekacauan yang berapi-api menyala. Bab 1378, batalkan slot kompetisi Yang Xiaotian. Laut bintang kekacauan yang terbakar itu indah. Api itu bagaikan untaian bintang yang menyala, berkelap-kelip dengan jejak cahaya bintang. Yang Xiaotian juga memiliki api surgawi Ziwei, yang merupakan perwujudan api bintang kosmik, namun cahaya bintang api surgawi Ziwei tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecemerlangan laut bintang kekacauan di hadapan mereka. Itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan purnama. Semua orang menatap laut bintang kekacauan yang terbakar di depan, merasakan kegembiraan dalam hati mereka. Tanpa diragukan lagi, ini adalah Chaos Star Monarch Divine Flame. Laut bintang kekacauan yang indah, kata Meng Bingsui. Yang Xiaotian bercanda, di masa depan, kapanpun kamu ingin melihatnya, aku akan memanggilnya untukmu setiap hari. Meng Bingsui terkikik, tampaknya membayangkan Yang Xiaotian memanggil Chaos Star Monarch Divine Flame hari demi hari. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming juga terkekeh. Trik merayu ini adalah sesuatu yang hanya tuan muda mereka yang bisa melakukannya dengan sangat unik. Menggunakan Chaos Divine Fire untuk merayu. Itu sungguh mengesankan. Yang Xiaotian menatap api surgawi Raja Bintang Kekacauan yang membara, menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa api dan siksaan neraka akan segera dimulai lagi. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming juga menghentikan tawa mereka. Meng Bingsui tampak khawatir. Api surgawi Raja Bintang Kekacauan lebih kuat daripada api surgawi kekacauan manapun yang pernah dihadapi Yang Xiaotian sebelumnya, membuat penderitaannya menjadi lebih hebat. Yang Xiaotian terbang ke pusat Chaos Star Monarch Divine Flame dan duduk, mengaktifkan 9 tubuh surgawi. Kekuatan 9 tubuh surgawi bangkit, membentuk banyak penghalang pertahanan. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian melakukan teknik pengendalian api dan mengumpulkan rune api. Saat ini, Yang Xiaotian berada di pertengahan puncak lapisan kedua leluhur surgawi, dan saat tangannya terayun, rune berapi melayang turun seperti kepingan salju merah dari langit. Kepingan salju yang berapi-api ini melayang menuju permukaan Chaos Star Monarch Divine Flame. Namun, saat kepingan salju yang berapi hendak menyatu dengan permukaan laut api surgawi, tiba-tiba, permukaan laut meletus dengan api surgawi yang besar, menghamburkan semua rune api. Setelah menyebarkan rune api yang bagaikan salju, api suci yang menjulang tinggi melonjak menuju Yang Xiaotian. Itu akan datang. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming gemetar dalam hati mereka saat melihatnya. Keduanya menekan sekuat tenaga ke dalam kehampaan, dengan kuat menekan amukan Chaos Star Monarch Divine Flame. Meng Bingsui juga bergerak dengan cahaya biru es di sekujur tubuhnya, kekuatan es pamungkasnya menenggelamkan sudut-sudut api surgawi Raja Bintang Kekacauan, menekan api surgawi. Akan tetapi, mereka hanya dapat menekan Chaos Star Monarch Divine Flame untuk mencegahnya terbang mengamuk, tidak mampu menghentikan kekuatannya. Chaos Star Monarch Divine Flame langsung melahap dan menelan Yang Xiaotian. Kekuatan api yang menakjubkan menembus penghalang pertahanan 9 tubuh surgawi. Yang Xiaotian kembali merasakan lagi sakit jiwa yang membakar dan telah lama hilang. Awalnya, Yang Xiaotian mengira tubuh surgawi abadi dan tubuh dewa takdir surga primordialnya telah menembus 23 lapisan, meningkatkan pertahanannya secara luar biasa, mampu menghalangi sebagian besar kekuatan api surgawi Raja Bintang Kekacauan, tetapi sekarang tampaknya lebih menyakitkan daripada menjinakkan api surgawi Roh Kudus Kekacauan saat itu. Rasa sakit seperti itu terasa bagai besi panas membara yang berulang kali menghanguskan jiwanya. Yang Xiaotian menggertakkan giginya dan berulang kali melepaskan teknik pengendalian api. Namun, Chaos Star Monarch Divine Flame ini sungguh indah. Bahkan dalam amarahnya yang liar, ia begitu menawan. Rune yang berapi-api terus melayang turun bagaikan kepingan salju. Api surgawi Raja Bintang Kekacauan menyerbu ke arah Yang Xiaotian tanpa henti. Sehari berlalu, siksaan itu terus berlanjut. 2 hari berlalu, tetapi rasa sakitnya tidak berkurang. Namun, yang sedikit menenangkan Yang Xiaotian adalah meskipun sangat sakit, tubuhnya tidak lagi menampakkan bintik-bintik. Tampaknya 9 tubuh surgawinya masih terbukti berguna. Saat 9 tubuh surgawinya meningkat dan menerobos alam leluhur surgawi,
tubuh fisiknya jauh melampaui apa yang dimilikinya saat menjinakkan api surgawi Roh Kudus kekacauan. Yang Xiaotian terus mengumpulkan rune api. Dengan demikian, setelah lebih dari 10 hari, rune api akhirnya mulai menyatu sedikit demi sedikit ke permukaan Chaos Star Monarch Divine Flame. Melihat rune api berhasil menyatu, tidak hanya Yang Xiaotian, tetapi juga Old Jiang, Dewa Pengobatan King Ming, dan Meng Bingsui semuanya gembira. Mereka tahu bahwa mengatasi rintangan kritis ini berarti Yang Xiaotian telah selamat dari cobaan hidup dan mati yang paling menantang. Yang Xiaotian pun merasa gembira, terus mengumpulkan rune api. Rune yang berapi-api itu bagaikan peri-peri kecil yang berapi-api, menyatu ke dalam lautan api surgawi. Secara perlahan, Yang Xiaotian mengembangkan rasa keterhubungan dengan Chaos Star Monarch Divine Flame. Pada saat ini, rasa sakit di tubuh Yang Xiaotian hilang sepenuhnya. Tidak ada jejak panas menyengat yang tersisa. Hanya kehangatan. Begitu Yang Xiaotian terhubung sepenuhnya dengan Chaos Star Monarch Divine Flame, lewat pikirannya, dia melihat Chaos Star Si bergetar lalu bangkit, menyebar ke sekeliling ruang di sekitar Yang Xiaotian. Laut bintang kekacauan yang bergerak tampak lebih indah dibandingkan saat diam. Bahkan Dewa Pengobatan Tua Jiang dan King Ming, kedua lelaki tua ini sangat terpesona olehnya. Perasaan daya tarik yang menggoyahkan jiwa muncul. Mungkinkah Chaos Star Monarch Divine Flame juga memiliki efek yang memukau? Yang Xiaotian duduk di dunia api bintang yang diciptakan oleh Chaos Star Monarch Divine Flame, seperti dia diselimuti lapisan api bintang. Pada saat ini, jejak api bintang jatuh dari kehampaan. Meng Bingsui mengulurkan tangan dan menangkapnya, api bintang jatuh ke tangannya seperti peri api bintang, begitu indahnya hingga menggetarkan hati. Yang Xiaotian berdiri, karena Chaos Star Monarch Divine Flame telah ditaklukkan, inilah saatnya untuk kembali. Kembali pada saat ini akan tepat pada waktunya. Namun, Yang Xiaotian teringat pada iblis pemusnahan. Iblis pemusnah tampaknya belum pergi. Master Ding langsung membakar 200 kuali air suci dao surgawi lapisan keempat, menggunakan 5 serangan dao penghancuran, yang hampir tidak cukup untuk menangkis yin yang dao milik iblis pemusnahan, namun, membakar 200 kuali air suci dao surgawi lapisan keempat sudah melebihi apa yang dapat ditanggung Master Ding, paling-paling hanya memungkinkannya untuk 2 atau 3 penggunaan berturut-turut. Dan serangan penghancur mimpi Meng Bingsui pun sama. Bagaimana mereka bisa menerobos iblis pemusnah? Di kedalaman gunung api hitam, ada formasi teleportasi spasial. Coba lihat apakah masih ada, kata Master Ding saat itu. Yang Xiaotian terkejut. Bagaimana Guru Ding tahu? Segera, dia dan Meng Bingsui, beserta yang lainnya, meninggalkan puncak dan mengikuti bimbingan Guru Ding untuk menemukan formasi teleportasi spasial itu. Setelah menemukan formasi teleportasi spasial, semua orang gembira. Tanpa ragu, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mulai mempelajari formasi teleportasi spasial, lalu mengaktifkannya. Sementara itu, ketidakhadiran Yang Xiaotian yang berkepanjangan membuat semua orang di Akademi Suci Dao Surgawi cemas seperti semut di wajan panas. Zhao Shen dengan marah menyatakan bahwa Yang Xiaotian tidak menghormati aturan, dan memerintahkan Liu Zhan untuk menghukum Yang Xiaotian secara menyeluruh. Besok adalah kompetisi 4 Akademi Suci Agung, dan Yang Xiaotian masih belum kembali. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Seorang leluhur kuno berbicara dengan sungguh-sungguh. Yang Xiaotian telah pergi selama lebih dari 20 hari tanpa jejak, dan token transmisinya tidak menunjukkan respons, menyebabkan banyak orang, termasuk Liu Zhan, khawatir. Besok adalah kompetisi 4 Akademi Suci Agung, dan karena Yang Xiaotian tidak ada di sini, kami akan membatalkan pendaftaran partisipasinya, Zhao Shen angkat bicara. Meskipun para pengikut 4 Akademi Suci Agung dapat bebas mendaftar untuk berpartisipasi, sebelum kompetisi, setiap Akademi Agung harus menyerahkan nama-nama pengikut mereka yang berpartisipasi. Namun Yang Xiaotian tidak hadir.